Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka surat Thaha ayat 114. Halaman 320. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Maka maha tinggi Allah, Al-Malik yang maha raja, Al-Haq yang maha benar. Maha raja lagi maha benar. Wala taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan berdoalah kepada Allah. Wa qul, ucapkanlah, artinya berdoalah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah untukku ilmu. Ini sebuah nasihat untuk kita dalam belajar terutama Al-Quran. Nabi SAW diberi nasihat oleh Allah, dan nasihat itu juga berlaku untuk kita yang belajar Al-Quran. Apa nasihat dari Allah kepada Nabi? Jangan tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran itu sebelum selesai dibacakan kepadamu, sebelum selesai diwahyukan. Maknanya adalah Malaikat Jibril ini datang membawa wahyu dari Allah. Lalu Nabi SAW mengulang apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Malaikat Jibril. Tetapi Nabi takut lupa beko cepat-cepatnya membaca balik. Ini istilahnya sistem talaqi itu gitu. Dibacaan, setelah dibacaan ulang balik. Dan Malaikat Jibril membaca tidak mau dewa dah. Per ayat amma yatasaalun, ulang, nah gitu. Tapi Malaikat Jibril membacakan dengan sempurna wahyu tadi. Apa yang Allah turunkan dibacakan dulu saduanya, baru suruh Nabi Muhammad mengulang balik. Dan Nabi SAW takut lupus, agak capek-capek baca mengulang-ulang itu balik. Maka datang teguran, janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Makanya salah satu sifat Nabi itu namanya
fatanah, cerdas. Untung dakwah Nabi, untung. Batu kalau awak jadi Nabi, banyak nak lupa. Ya kan? Banyak lupa atau banyak salah sambung. Jadi Nabi itu harus cerdas. Masya Allah. Salah satu surat yang sekaligus turun terpanjang itu surat Yusuf. Surat Yusuf itu lebih setengah juz. Lebih setengah juz. Dan itu dibaca oleh malaikat Jibril sekali lalu. Pas turun wahyu, diulang Nabi dapat balik. Pas. Tidak ada salahnya. Tidak ada salah huruf, salah sambung semacamnya. Berarti Nabi itu memang cerdas. Kalau ingin menguji kecerdasan, boleh uji je itu. Dibacanya diorang dibaca, bukan wak mapa surang. Dibacakan surat Yusuf sampai selesai. Culang lihat. Untung dakwah jadi Nabi. Tentulah bertanya sebentar kalau kajur. Tadi culang lihat. Tadi culang lihat. Akhirnya tidak jadi. Nabi saja yang cerdas, lagi dilarang oleh Allah jangan tergesa-gesa. Dia orang cerdas. Apa lewat nan? Namun itulah. Mangalo kabagageh-gageh bana. Artinya apa? Bela sedikit satu ayat tapi mantap. Satu ayat mantap, satu ayat mantap. Yang penting mantapnya itu. Tapi banyak tidak berkualitas. Bacaannya salah, hurufnya salah. Lebih baik sedikit tapi berkualitas bacaan. Maka salah satu syarat jadi imam adalah siapa yang paling baik bacaannya. Baru setelah itu hafalannya. Bukan hafalan dulu. Tapi yang paling bagus bacaan. Di ujung ayat wa qur rabbi zidni ilma. Dan berdoalah. Dia harus diminta atau perintah, disuruh kita ini berdoa kepada Allah untuk agar ditambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahlah untukku ilmu. Ilmu terkadang dicari tapi tidak dapat. Lah dipelajari kadang tidak paham. Maka yang memberi kepahaman itu hanya Allah. Maka perlu meminta kepada Allah agar diberi ilmu. Satu-satunya yang Allah suruh minta tambah dalam Al-Quran adalah ilmu. Tidak ada yang Allah suruh perintah berdoalah minta tambah ini, minta tambah itu. Tidak ada. Yang satu-satunya dalam Al-Quran minta tambah itu hanya ilmu. Berdoa. Kenapa harus berdoa kepada Allah? Karena hanya ilmu yang didapatkan hanya dengan belajar. Dan itu pun belum tentu. Sedangkan harta itu tidak perlu diminta tambah. Karena harta, rezeki itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Itu rezeki itu sudah ada ketetapan sampai mati. Ketetapan rezeki itu sampai mati sudah ada. Tapi ilmu tidak. Ilmu didapatkan hanya dengan belajar.
Dan itu pun perlu doa untuk mendapatkannya. Tidak sekedar duduk, tapi berdoa pula agar ditambah. Kalau ada orang berkata, bahkan tidak payah dapat rezeki, tidak karajo, bahkan tidak dapat. Jadi untuk mendapat rezeki ku harus karajo. Betul, tapi tidak selalu benar. Kenapa? Ada yang baru lahir langsung jadi orang kaya lah. Siapa? Baru lahir langsung jadi orang kaya siapa? Apanya orang kaya? Keturunan rajonya. Ayahnya lah rajo aja. Tentu lahir tidak perlu kayaknya mencari lah. Mabih nado di ayahnya saja. Itu pun tidak habis-habis lah. Tapi kalau ilmu, mau orang kaya, mau orang miskin, kalau tidak belajar, tidak dapat lah. Maka minta tambah sama Allah ilmu. Kemudian diperintahkan kita ini dalam hadis Nabi, kun aliman. Jadilah kamu orang alim, orang yang berilmu. Au muta'alliman. Wa'alun jadi ulama lah. Itu caranya. Orang yang mempelajari ilmu, belajar. Au mustami'an, atau pendengar. Ada yang berkata, saya sudah belajar. Tapi tidak ada nama nangkok, cialah nak muah lah dah. Nak muah manangkok lah dah Ustaz. Mustami'an, pendengar saja. Dari saratih yang disampaikan cik dua nak masuk, minimal mendengar. Kalau muta'aliman memang belajar, dihafalnya, dikajinya. Tapi kalau mustami'an ya sekedar mendengar, sudah nangap pulang leh, tanpa mencatat, tanpa mengkaji ulang, tanpa membahas. Anda aja tak laki menangah dah. Sibuk. Kadang buka 24 jam. Rumah makan siang malam. Apa cara oleh? Au muhibban, kata Nabi. Menjadi pecinta ilmu. Bagaimana cara mencintaimu? Ada pondok pesantren tahfiz bantu wakaf Quran. Ada pesantren tahfiz bantu anak-anak tidak mampu dalam belajar. Atau bangunkan masjidnya. Bangunkan pesantrennya. Nyumbang 1000 sak semen. Pecinta. Tidak mampu dengan diri dengan harta. Itu pecinta. Wala takun khamisan. Jangan kamu jadi yang keempat. Fatahlik. Maka kamu akan celaka. Saya yang kelima. Jadi ulama indak, baraja indak, mendangai indak, mencintai indak lah dah. Jadi aleh. Bahaya. Tapi levelnya 4 tadi, 4 levelnya. Ulama atau orang alim, orang yang muta'aliman, pelajar, atau mustami'an, pendengar, atau pecinta. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah-fadilah ilmu, kalau kita buka ayat, hadis, banyak sekali keutamaan-keutamaan dari belajar. Belajar ilmu ini. Dari Al-Quran saja seperti dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kamu. Orang beriman ini Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Dan walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu
beberapa derajat. Berapa derajat ya terserah Allah berapa derajatnya. Dalam hadis lain disebutkan satu orang alim lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Yang rajin beribadah ada 1000 orang. Tapi ada satu orang alim yang beribadah, lebih takut setan sama yang satu. Kenapa? Yang satu berilmu, susah untuk digelincirkan. Sedangkan yang 1000 ini beribadah, tapi terkadang tidak berdasarkan ilmu. Mudah setan menggelincirkan ibadah. Bahkan ada yang dikasih contoh yang agak ekstrim. Contoh ekstrim dikasih ulama. Tapi ini tamsil saja, perumpamaan. Yaitu ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah tadi sedang salat malam. Maka datang cahaya. Ternyata yang datang itu adalah setan membawa lampu. Dirancak-rancaknya suara di setan. Wahai hambaku, aku telah reda kepadamu. Mulai hari ini engkaulah orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapanku. Dan sejak ini kamu tidak perlu lagi beribadah padaku. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah. Kaji mula putih. Tak perlu salat lain. Abu bakana salah putih kaji mo, labisa mo mengingat Allah. Putih kajinya. Datang lagi setan, tapi kepada orang alim, berilmu, tapi dia ahli maksiat. Sedang mabuk. Sedang mabuk aja baru. Tiba setan, wahai hambaku, karena kamu berilmu aku ampuni dosamu, dan aku telah reda padamu. Celik ini sedang mabuk, antara mencelik aja enggak. Aku aja. Kau siapa? Akulah Tuhanmu. Yang sedang mencik botol minuman, langsung dilemparnya ke arah setan tadi. Tuhanku tidak serupa dengan makhluk. Tuhanku walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhanku tidak serupa dengan segala sesuatu apapun. Langsung dibungkam. Pembohong, kamu setan. Langsung kenaikan yang setan itu oleh botol minumannya tadi. Dia hanya berilmu, walaupun sedang mabuk, tak kicuh aja setan kan? Karena ada ilmu. Beribadah sekalipun tanpa didasari ilmu, mudah digelincirkan oleh setan. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, belajar apa-apa, ibu-ibu datang kemari ke masjid, lalu mempelajari untuk menuntut ilmu, ada belajar, ingin dengar kajian, ingin belajar, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan untuknya jalan ke surga. Dengan belajar ini Allah mudahkan jalan ke surga. Yang mudah kakinya berjalan ke masjid untuk belajar agama, Allah mudahkan jalan ke surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belajar dimudahkan oleh Allah jalan ke surga. Amin. Begitu juga dalam hadis Abu Daud. Wahai Abu Dzar, kata Nabi,
kamu mempelajari satu ayat Al-Quran. Kamu belajar bersegera mempelajari satu ayat Al-Quran, maka itu lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Asianan sehari petang salat sunat 100 rakaat. Ada? Di luar rawatib kan? Nah, di rawatib di kumpulan selalu aja sampai nanti 100 rakaat lebih baik malah mempelajari satu ayat Al-Quran lebih baik daripada 100 rakaat salat sunat. Ini dalam hadis Abu Daud. Maka bagi awak yang agak pemalih salat sunat, rajin-rajin suruh duduk ngaji. Allah berikan keutamaan seperti itu. Baralah lamanya cuma dari subuh sampai isyraq. Tak lama paling setengah jam, 45 minit. Dapat pahala syarat 100 rakaat lebih baik daripada 100 rakaat salat sunat. Barang siapa mempelajari satu bab ilmu, satu bab, contoh satu bab tayamum, dia amalkan atau belum dia amalkan. Kalau belajar tayamum kan tidak bisa langsung diamalkan dah, karena harus tunggu dulu, tidak doa iya. Dia amalkan atau belum dia amalkan, kata Nabi, maka itu lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Bara sanangnya Allah dia. Kalau amuh baraja, muh baraja, dia ada Allah seperti itu. Asanan lagi talak 1000 rakaat sunat sehari, ada kau lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Terus seperti kajian-kajian awak di masjid, pengajian awak dengan ustaz. Sekali pengajian umumnya ustaz magiah satu bab. Babnya contoh bab tauhid dengan ustaz Muttaqin misalnya. Bab wala dan barra, itu cik bab tu. Wala dan barra. Keluar dari masjid, Allah hadiah pahala lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Atau bab Allah cinta dengan orang yang sabar, tu babnya. Diamalkan atau belum? Ada dapat doa sifat sabar tu, cuma lah beraja awak, Allah beri jo pahala 1000 rakaat salat sunat, lebih baik dari itu. Ini keutamaan belajar. Begitu juga dalam hadis surah Ibnu Majah. Barang siapa yang datang ke masjid dan tidak ada niatnya kecuali belajar atau mengajar. Niatnya itu saja, pai baraja cek atau pai majah cek, maka Allah beri kepadanya pahala haji dan umrah yang sempurna. Barakali awak mengaji. Barakali Allah hagiah. Ditambah lo sudah isyraq nanti salat syuruk lo 2 rakaat. Pahala haji dan umrah yang sempurna. Banyak keutamaan Allah hagiah. Tapi kalau awak di rumah tidak mau belajar, tidak mau menambah ilmu, ya rugi panjang saja. Kalau mau belajar ke masjid, untung panjang saja. Sebelum kita 10 menit terakhir ini, apa itu ilmu? Itu dulu. Mana ilmu mana dapat pahala tadi itu dapat pahala 100 rakaat salat sunat, 1000 rakaat salat sunat, pahala haji dan umrah yang sempurna. Allah tinggikan derajatnya. Ilmu apa? Rabbi zidni ilma. Tambahlah untukku ilmu. Kalau dicari ayat itu tadi,
Arti ilmu di siku apa? Al-Quran. Jadi ilmu yang paling tinggi itu adalah Al-Quran. Salah satu ciri ilmu itu, yang dikatakan ilmu, dia tidak mengalami perubahan. Itu ciri-ciri ilmu. Kalau dia mengalami perubahan, namanya fikir. Fikiranku berubah fikir. Tafakkur. Itu syaratnya, syarat ilmu. Nah, sekarang apa yang tidak mengalami perubahan? Al-Quran, Sunnah. Kok tidak ada perubahan? Al-Quran, hadis. Ini tidak mengalami perubahan. Namanya, makanya di awal disebut dengan Fata'ala Allah Al-Malik Al-Haq. Apa arti Al-Haq? Hak itu artinya kebenaran yang tidak berubah. Ada juga kebenaran tapi berubah-ubah. Itu tidak hak namanya. Kebenaran yang tidak mengalami perubahan namanya hak. Apa kebenaran yang tidak mengalami perubahan? Sesuatu yang datang dari Allah itu hak. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Sesuatu yang datang dari Allah itu tidak akan pernah mengalami perubahan sampai hari kiamat. Itu yang ilmu. Nabi SAW mendapatkan sesuatu dari Allah. Perkataankah, perbuatan beliaukah, berdasarkan wahyu, berarti hak. Tidak akan mengalami perubahan. Al-Quran dan hadis. Tapi para ulama ada membatasi juga. Ilmu itu hanya 3. Atau yang 3 itu, lihat pertanyaan malaikat di kubur. Apa pertanyaan malaikat di kubur? Ma rabbuka, siapa Rabbmu? Berarti apa? Tauhid. Ilmu tauhid. Wa ma dinuka, apa agamamu? Berarti ilmu apa? Syariat. Tauhid, kemudian ilmu syariat. Baik berkaitan dengan ibadah, muamalah, mengenai muasyarah, mengenai akhlak. Atau di situ ada salat, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada berdagang, tijarah dan semacam. Din. Kemudian yang ketiga, wa ma rajulu bu'isa fikum, siapa rasul yang diutus untukmu? Berarti ilmu apa sekarang? Sunnah. Aku nan ilmu yang tidak akan mengalami perubahan tadi. Ilmu tauhid, ilmu syar'i dan sunnah. Nan kau pelajari nanti go. Karena kau tidak kau berubah-ubah. Selain yang 3 ini namanya funun, kata ulama. Atau funun. Seni saja. Ilmu ekonomi itu seni berdagang. Matematik seni berhitung. Dan itu mengalami perubahan-perubahan. Makin berkembang zaman, mengalami perubahan. Bapak-bapak yang lah punya anak SD kini, sama tidak pelajaran anak SD yang kini Jawa SD siswa. Tidak tentu dia maknya adalah panjang maknya kini. SD siswa sederhana saja pelajaran. Makanya kurikulum saat ini mendidik anak sampai sadidik-didiknya. Itu kurikulum ini. Mendidik anak sampai sadidik-didiknya. Jo guru-guru didik gini. Jo orang tuanya didik lah.
Ada kalau didik kau Pak. Tak ada nan tentu salah. Alah panianya. Dia orang kayaknya tak tentu, dia anak-anak tak tentu lah. Bukan mencerdaskan, tapi mendidik sampai sadidik-didiknya. Yang penting absen masuk, check in lagi, atau keluar nilai itu. Ilmu dapat enggak? Enggak ada pertanyaan itu. Tetapi ada para ulama mengatakan selain daripada itu juga ilmu, tapi bersyarat. Matematika kah, astronomi kah, itu juga ilmu tapi dengan syarat. Atau yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Itu ilmu juga. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, apa yang kau ciptakan ini tidak ada nan sio-sio. Artinya apa? Ilmunya itu mengantarkannya kenal dengan Allah. Boleh belajar ilmu ini, ilmu itu, tapi mengenalkannya kepada Allah, itu baru ikatkan ilmu. Tapi kalau tidak kenalnya ya Allah, berarti tidak jadi sebuah ilmu. Kemudian syarat keduanya faqina adzabannar. Lindungi kami dari neraka, menambah takutnya ke Allah. Dibelajar selain ilmu yang tadi, ilmu tauhid, ilmu syar'i, ilmu sunnah, belajar selain yang tiga kok, asalkan itu mengantarkan kenal dengan Allah dan menambah takutnya kepada Allah, itu juga menjadi ilmu. Tapi kalau tidak, dia tidak dikatakan ilmu. Ada profesor cacing. Karena kajiannya sejak S1 sampai jadi profesor tu masalah caci yang senyap. Tapi sayang, nyo sangat kenal dengan cacing, tapi tidak kenal dengan pencipta cacing. Nah, itu salahnya. Ada profesor pisang, kalau dua negari, profesor pisang. Kenapa? Kajiannya hanya masalah pisang, apa yang terkandung dalam pisang, jenis-jenis pisang, sampai detailnya. Tapi sayang, tidak kenal dengan pencipta pisang. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan kau sia-sia. Kalau sampainya pikir ya Allah, berarti memikirkan penciptaan langit dan bumi yang mengantarkan kenal dengan Allah, itulah ilmu. Jadi ibadahnya. Tapi kalau tidak ada sia-sia. So, jadi lah sampai umur 60 jadi profesor ya caci yang saya tidak tahunya. Ya Allah tidak tahunya lah. Nah, berarti tidak menjadi ilmu. Kau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu yang kau pelajari. Ma rabbuka. Tu. Dari seluruh orang harus belajar kah? Siapa Rabbmu? Tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dan inilah hilang gini di sekolah-sekolah. Mengapa tauhid? Pelajaran agama pun mulai hilang. Boleh tanya di sanawiyah, mau di iman, ada enggak pelajaran bab tauhid? Enggak ada. Kalau pesantren nih. Tapi yang sekolah umum, yang pemerintah istilahnya, tidak ada pelajaran bab tauhid, tidak ada. Sedangkan diterimanya amal atau tidak, tauhidnya. Barangkali banyak ibadah wa tauhid dak betul ditolak. Wa qadimna ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dihadapkan kepada kami amal-amal mereka. Dihadapkan kepada Allah nanti amal-amal manusia. Walaupun sekian banyak gunung, beribu-ribu gunung ada amal. Faj'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Baca Pak Nabi. Itu Al-Quran. Bukan tak ada amal, dihadapkan kepada Allah amal mereka. Sebabnya kecil ulama tauhidnya tidak betul. Masalah tauhid saja.
Dan ini pelajaran pokok wajib ada. Dan umat nan jo nomor satu kebananan lah jauh kini. Apalagi anak-anak semua SMP, SMA kini. Tanyalah pelajaran tauhid. Tauhid je. Tak tahunya dah. Abah keadaan anak-anak waktu nanti kalau lah kadang. Kau insyaAllah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pembukaan kaji hari ini tentang pentingnya untuk belajar. Penting wak baraja sampai mati. Sebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, seorang mukmin tidak akan puas, tidak akan pernah puas dengan ilmu yang dia dapatkan sampai dia masuk surga, artinya sampai mati. Orang beriman tu tidak akan pernah puas belajar. Kalau lah ada nang ngecek ambolah santiang, tu saja tu jadi orang terbodoh di dunia. Kalau lah maraso santiang, apalagi maraso santiang itulah sama je pilih. Maka orang beriman kata Nabi tidak akan pernah puas belajar sampai dia masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sifat itu kepada kita. Amin. Ya rabbal alamin. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.